Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Ramadhani dengan NIM 2310441034 dan rekan Saya Mutia Huriatul Hasanah dengan NIM 2310443004. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang simulasi gerak harmonik sederhana dengan metode numerik diferensial. Dan untuk pendahuluannya akan disampaikan oleh rekan saya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu tujuannya yang terbagi tiga, yaitu yang pertama itu implementasi metode numerik, mengimplementasikan metode diferensial numerik atau beda hingga pusat untuk menghitung percepatan AT dari fungsi kecepatan VT gerak harmonik sederhana. Yang kedua itu validasi hasil numerik, membandingkan hasil perhitungan numerik dengan solusi analitik untuk memverifikasi keakuratan metode. Lalu yang ketiga itu visualisasi data, menyajikan grafik hubungan dan terhadap waktu untuk analisis visual. Oke, untuk manfaat juga terbagi tiga, yaitu yang pertama itu pembelajaran komputasi fisika untuk memahami penerapan diferensial numerik dalam solusi persamaan diferensial fisika. Lalu yang kedua itu analisis error, yaitu mengevaluasi faktor yang mempengaruhi error dalam metode numerik seperti ukuran langkah DT. Lalu yang ketiga itu dasar pengembangan lanjutan, yaitu memberikan fondasi untuk simulasi sistem dinamis lebih kompleks, e.g. osilasi teredam. Baik, selanjutnya untuk dasar teori, yaitu gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana itu adalah jenis gerak periodik yang terjadi ketika sesuatu benda bergerak bolak-balik melalui posisi keseimbangan dengan gaya pemulih yang sebanding dengan perpindahan dari posisi keseimbangan tersebut. Yang seperti kita lihat ya di sini, osilasi sebagai fungsi waktu itu xt sama dengan asin di dalam kurung wt tambah theta. Nah, untuk a itu amplitudo, untuk W itu kecepatan sudut, untuk theta itu sudut fase awal. Lalu untuk dasar teori selanjutnya itu metode diferensial numerik. Yang pertama itu konsep dasar, ketika solusi analitik sulit diperoleh, turunan dapat dihitung secara numerik dengan pendekatan beda hingga. Lalu untuk yang kedua itu metode beda hingga pusat, yang dirumuskan turunan pertama F aksen T sama dengan F dalam kurung T tambah H dikurang F dalam kurung T kurang H per 2H, di mana H adalah langkah waktu atau delta T. Lalu untuk keunggulan tersendiri, error lebih kecil dibanding metode beda maju atau mundur. Baik, untuk flowchart dari codingan kami akan dibahas oleh saya sendiri. Oke, baik, yang selanjutnya ini adalah flowchart yang kami buat berdasarkan hasil dari program. Flowchart ini dia menjelaskan bagaimana proses simulasi gerak harmonik sederhana dalam bentuk osilasi sudut, seperti yang terjadi pada bandul sederhana atau sistem rotasi elastis. Nah, pada simulasi ini, pergerakan sudut benda dihitung menggunakan metode numerik yang memperkirakan perubahan posisi dan kecepatan secara bertahap berdasarkan percepatan sudut. Simulasi diawali dengan proses inisialisasi, di mana kita menetapkan parameter-parameter utama seperti amplitudo awal, sudut awal yang harus dikonversikan ke radian terlebih dahulu, kemudian ada kecepatan sudut, serta interval waktu dan batas waktu simulasi. Nah, setelah itu program menghitung percepatan sudut berdasarkan rumus minus omega kuadrat dikali theta, yang merupakan bentuk linear dari persamaan bandul untuk sudut kecil. Nah, percepatan ini kemudian digunakan untuk memperbaharui kecepatan sudut dan posisi sudut yang menggunakan metode numerik pada judul kami tadi, kayak misalnya metode Euler. Nah, selanjutnya itu waktu simulasi diperbaharui dan program akan terus mengulangi perhitungan tersebut sampai waktu mencapai batas akhir. Nah, setelah itu program di-end-kan dan kemudian simulasi dihentikan. Next, untuk pembahasan codingan atau program akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk program yang kita ketahui di sini adalah W sebagai kecepatan sudut itu ada 50, lalu untuk amplitudo itu 10 meter, lalu untuk sudut fase itu 60 derajat. Untuk input itu kita menggunakan float untuk T awal dan T akhir, lalu untuk N-nya itu kita bisa menggunakan bagian in. Lalu untuk catatannya sendiri, program menggunakan NumPy untuk perhitungan vektor dan Matplotlib untuk visualisasi.
Lalu seperti yang kita lihat, perhitungan kecepatan VT menggunakan def VT return kecepatan sudut dikali amplitude dikali mp dot cos dalam kurung kecepatan sudut dikali waktu ditambah theta. Lalu kedua, percepatan numerik. Metode beda hingga pusat ukuran kecepatan seperti kodingan di bawah. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil diskusi kami ini adalah yang pertama itu metode beda hingga itu memberikan hasil yang sesuai dengan solusi analitik. Yang kedua, error itu bisa diperkecil dengan memperbanyak titik data atau N. Nah, yang terakhir, program ini efektif untuk simulasi gerak harmonik sederhana dan analisis diferensial numerik. Thank you for watching.